bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa Kekuatanku Channel, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan perenungan kita pada hari ini, tanggal 5 November 2022. Tema perenungan kita pada hari ini, baik di mata manusia belum tentu baik di mata Allah, yang terinspirasi dari Injil Lukas bab 16 ayat 9 sampai 15. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Claudia PRR yang pada saat ini sedang bertugas di komunitas Magnificat Yogyakarta. Renungan kita akan dibawakan oleh Suster Maria Dominik PRR yang pada saat ini sedang bertugas di komunitas Magnificat Yogyakarta. Mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa, dalam kerajaan surga, kami memuji dan meluhurkan nama-Mu, karena anugerah cinta dan kasih-Mu bagi kami. Kami memohon tuntunan-Mu bagi kami dalam kesiarahan hidup ini. Bukalah hati kami untuk menerima pengajaran-Mu, dan semoga kami menumbuhkan dalam diri kami sikap takut akan Dikau Sang Juru Selamat yang berkuasa atas hidup dan mati kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 9 sampai ayat 15. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar.
Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Aku tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Semua itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang baik di mata manusia belum tentu baik di mata Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, sangat menarik Injil yang baru saja kita dengar, di mana Tuhan menyerukan atau Tuhan bersabda tentang hal kesetiaan, hal kejujuran. Pada ayat terakhir dalam Injil tadi, yakni ayat 15, Tuhan bersabda, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Dalam kehidupan keseharian kita, tentu kita semua selalu berusaha untuk senantiasa terlihat baik di mata sesama kita. Kita selalu berusaha untuk berbuat baik kepada sesama kita, entah yang ada di sekitar kita maupun di tempat yang jauh, ataupun di dalam keluarga kita, lingkungan masyarakat kita, lingkungan kerja kita, dan juga di lingkungan gereja kita. Pertanyaannya adalah, apa motivasi ketika kita berbuat baik? Apakah kita hanya mau dipuji oleh orang, atau kita hanya mau dilihat, diakui kebaikan yang kita buat, atau kita buat sesuatu kebaikan dengan tulus dan ikhlas tanpa ada motivasi-motivasi lain yang hanya mau dipuji, yang hanya mau diakui, dan hanya mau dilihat oleh orang atau dilihat oleh sesama-sesama yang ada di sekitar kita. Kadang perbuatan baik yang kita lakukan, kita hanya ingin supaya dipuji oleh sesama. Oh, si A ini sangat baik, si B ini sangat baik, si B ini orangnya penuh kerendahan hati, penuh kebaikan, dan juga berjiwa sosial yang tinggi. Tetapi ketika kita tidak mendapatkan pengakuan demikian, maka timbullah suatu perasaan, rasa jenuh, rasa bosan dan lelah untuk berbuat baik. Dan terkadang kita iri dengan sesama-sesama kita yang lain ketika mendapat pujian dari sesama yang lain terhadap apa yang mereka lakukan. Lalu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan Injil tadi tentu Tuhan Yesus mau berpesan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik, melakukan segala kejujuran, ketulusan, keikhlasan, tanpa harus dipuji, tanpa harus mendapat pengakuan dari sesama. Karena segala sesuatu yang kita perbuat yang menurut kita baik di mata sesama belum tentu baik di mata Tuhan, karena Tuhan lebih menyelami dan lebih mengetahui isi hati kita. Terkadang dari luarnya kita tampak begitu baik, tampak begitu sempurna di mata semua orang yang ada di sekitar kita, dan bahkan kita dipuji di mana-mana. Tapi bagaimana dengan hati kita? Apakah hati kita juga demikian? Maka marilah kita
diajak dengan sapaan Tuhan hari ini untuk senantiasa tulus, senantiasa ikhlas, baik dari dalam maupun dari luar. Jangan hanya tampak baik di luar saja, tetapi di dalam hati kita menyimpan banyak kebusukan dan keburukan. Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, ya Bapa, anugerahkanlah kepada pemimpin bangsa dan negara kami rahmat kebijaksanaan, agar mereka mampu menjalankan tugas mereka dengan baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum muda, anugerahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kaum muda-Mudi kami, agar mereka tergerak hati untuk menjadi pengajar dan pembawa kabar sukacita kepada banyak orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang saat ini sedang menderita sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing, ya Bapa, semoga Engkau menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, agar mereka boleh memperoleh kesembuhan tepat pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga Engkau menganugerahkan kepada kami semua rahmat kesehatan yang baik, dan juga rahmat-rahmat yang saat ini kami butuhkan dalam kehidupan kami setiap hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa agung Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan perenungan kita pada hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.